Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Baik, di sini sebelum kita memasuki materi yang kedua, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang materi ASJ karya yang pertama. Ibu ingatkan kembali untuk siswa yang pada pertemuan sebelumnya tidak melakukan presensi, tolong untuk pertemuan selanjutnya presensi silahkan diisi dengan tertib. Presensi akan Ibu gunakan sebagai acuan ketika memberikan nilai untuk kalian. Apabila kalian tidak melakukan presensi dan tidak mengumpulkan tugas, ya Ibu tidak akan tahu sebenarnya kalian itu mengikuti pembelajaran atau tidak. Jadi tolong ya, presensi silahkan diisi dengan tertib. Nah, untuk karya yang pertama, kita akan belajar tentang sistem operasi jaringan. Pada karya yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian sistem operasi jaringan, karakteristik sistem operasi jaringan, fungsi sistem operasi jaringan, memilih sistem operasi jaringan, jenis-jenis sistem operasi jaringan, dan yang terakhir jenis sistem operasi jaringan berdasarkan layanan atau interface. Sistem operasi jaringan. Nah, mungkin kalian juga udah pernah mendapat materi tentang sistem operasi jaringan ya waktu di kelas 10. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi tentang sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan atau Network Operating System adalah sebuah sistem operasi yang ditujukan untuk menangani sebuah jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak atau printer, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Karakteristik sistem operasi jaringan yaitu sebagai pusat kendali sumber daya jaringan, akses aman ke sebuah jaringan, mengizinkan remote user terkoneksi ke jaringan, mengizinkan user terkoneksi ke jaringan lain misalnya internet, dan yang terakhir backup data dan memastikan data tersebut tersedia. Selanjutnya, fungsi utama sistem operasi jaringan. Yang pertama, menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan, mengelola sumber daya jaringan, menyediakan layanan jaringan, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple users, kemudian mudah menambahkan klien dan sumber daya lainnya, memonitor status dan fungsi elemen-elemen jaringan, distribusi program dan update software ke klien, menggunakan kemampuan server secara efisien, dan yang terakhir menyediakan toleransi kesalahan. Memilih sistem operasi jaringan. Secara mendasar, sistem operasi jaringan yang akan digunakan harus disesuaikan dengan spesifikasi hardware komputer seperti CPU, motherboard, RAM, dan hard disk. Jenis-jenis sistem operasi jaringan berdasarkan lisensi ada dua. Yang pertama, closed source, dan yang kedua ada open source. Pengertian closed source adalah perangkat lunak atau software yang dipublikasikan tanpa diberikan kode sumbernya. Pada software jenis closed source, hanya terdiri dari file binary saja tanpa adanya ruang untuk mengakses ke kode sumber software tersebut. Keuntungan atau kelebihan closed source. Yang pertama, kestabilan sistem terjamin. Kemudian yang kedua, support atau dukungan langsung dari pemilik program. Yang ketiga, lebih mudah digunakan. Kemudian kerugian dan kekurangan closed source. Yang pertama, adanya lisensi yang mengharuskan pengguna menyediakan dana. Pengembangan terbatas, diperlukan antivirus,
dan harga lisensi yang mahal. Selanjutnya, open source. Sistem operasi open source adalah perangkat lunak atau software di mana kode programnya bersifat terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar bisa untuk dipelajari, diubah, maupun dikembangkan lebih lanjut, serta dapat disebarluaskan dan boleh untuk memperbaiki bug atau kesalahan pada program tersebut. Nah, ini keuntungan dan kelebihan open source. Yang pertama, legal dan dapat menyelamatkan devisa negara, keamanan sistem, hemat biaya, dukungan dari pengembang lebih besar, bebas untuk mengubah dan memodifikasi, lebih aman, kesalahan bug atau error lebih cepat ditemukan dan diperbaiki, lisensi gratis, bebas malware, dan tidak mengulangi development. Selanjutnya, kerugian atau kelemahan open source. Tidak ada garansi dari pengembang. Open source digunakan secara sharing, kurangnya SDM yang memanfaatkan open source, tidak adanya perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau haki, kesulitan mengetahui status project, dan yang terakhir, user interface rumit bagi pengguna yang awam. Selanjutnya, sistem operasi jaringan berdasarkan layanan. Yang pertama ada sistem operasi berbasis GUI, adalah sistem operasi yang dalam proses instalasinya, user tidak perlu menghafalkan sintak-sintak atau perintah DOS atau bahasa pemrograman yang digunakannya. Berikut beberapa contoh sistem operasi jaringan berbasis GUI. Contoh sistem operasi jaringan berdasarkan GUI ada Linux, Red Hat, kemudian ada Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, Microsoft MS-NET, Microsoft LAN Manager, dan NetWare. Sistem operasi berbasis CLI atau TeX adalah sistem operasi yang proses instalasinya user diharapkan untuk menghafalkan perintah DOS yang digunakan untuk menjalankan suatu proses instalasi sistem operasi jaringan tersebut. Contohnya ada Linux Debian, Linux SUSE, Sun Solaris, kemudian ada Linux Mandrake, kemudian ada Knoppix, ada Mac OS, ada Unix, ada Windows NT, Windows 2000 Server, dan Windows 2003 Server. Yang akan kita gunakan untuk praktek adalah Linux Debian, di mana nanti kita akan menginstal sebuah server dengan sistem operasi Debian. Kemudian kita juga akan menginstal klien dengan sistem operasi Windows. Nanti antara server dan klien akan saling terhubung. Oke, kita masuk ke materi lanjutan masih tentang sistem operasi jaringan. Nah, kita akan mempelajari sedikit tentang server ya, fungsi utama dari server. Fungsi utama server dalam sebuah jaringan adalah mengontrol, mengatur, dan memanajemen traffic data jaringan serta service proses. Nah, dalam memilih server sistem operasi, tentunya kita harus mempunyai kriteria-kriteria tertentu supaya ketika dalam pemilihan sistem operasi yang akan diinstal ke dalam server tidak akan mengalami kendala dan akan memberikan fasilitas atau memberikan kecepatan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kriteria memilih spesifikasi SO dan hardware untuk server.
Untuk menentukan sistem operasi server dan spesifikasi hardware mesin komputer, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah klien, yaitu banyaknya klien sangat mempengaruhi beban lalu lintas jaringan, sehingga diperlukan perencanaan yang matang dan mengenai spesifikasi hardware seperti switch, LAN card, dan firewall, maupun jenis topologi yang digunakan agar transmisi data berjalan lancar. Kemudian jangkauan jaringan, ruang, dan waktu. Kecepatan transmisi data dan kemungkinan terjadinya data hilang atau rusak sangat besar jika jarak antar node semakin panjang. Selain itu, waktu yang digunakan untuk monitoring juga akan semakin lama. Jenis media transmisi juga harus disesuaikan dengan jarak dalam sebuah jaringan dan jenis media yang digunakan seperti kabel atau wireless. Kemudian yang ketiga, jenis layanan dalam jaringan tergantung dengan kebutuhan klien. Contohnya, sharing data antara OS Linux, optimasi kecepatan akses internet, pengalokasian sistem kontrol pengalamatan komputer secara otomatis, bahkan sampai sistem manajemen database secara terpusat. Selanjutnya yang keempat, tingkatan keamanan dan pelayanan multi-user. Faktor ini harus diperhatikan karena security atau keamanan dan konsep multi-user dalam sistem harus diatur kebijakan firewall yang mendukung sistem keamanan jaringan maupun pengelolaan hak akses user dan prioritasnya. Selanjutnya yang kelima, jenis OS atau sistem operasi yang terhubung dengan internet. Syarat terjadinya komunikasi antar host dalam jaringan adalah penggunaan protokol yang sama, seperti protokol TCP/IP tidak dapat terhubung dengan protokol novel network. Pada umumnya, semua jenis OS menerapkan protokol TCP/IP, sehingga meskipun berbeda tipe Windows dan Linux, bisa saling terhubung. Kebutuhan sistem jaringan yang dapat ditangani oleh mesin server. Yang pertama, mendistribusikan sambungan atau koneksi internet ke komputer lainnya dalam jumlah besar, optimasi akses internet dan pemblokiran beberapa situs, otomasi konfigurasi pengalamatan komputer pada jaringan sehingga mudah dikontrol, melakukan pengelolaan database secara terpusat, melakukan pengaturan sistem keamanan jaringan untuk menghindari masuknya serangan virus maupun pengaksesan sistem jaringan, dan yang terakhir, menyediakan layanan pengaturan domain sistem untuk memudahkan pencarian alamat sebuah situs. Nah, ini untuk materi administrasi sistem jaringan untuk kali yang pertama. Nah, untuk materi selanjutnya nanti kita akan masuk ke materi praktek. Nah, sekian untuk pembahasan kali ini. Kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Mari berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran di sekolah. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.